Anda optimis atau pesimis terhadap desain kebijakan Koperasi Desa Merah Putih saat ini? Saya melihatnya beyond dari pesimis, tapi gagal sejak awal, gagal sejak dalam pikiran. Rekrutmennya dari aparatur pemerintah. Ini kan udah jelas bahwa bukan koperasi bentuknya, tapi warung merah putih lebih cocok ya. Koperasi Desa Merah Putih akan head to head dengan warung. Produk yang dijual sama, jadi ada kanibalisme di sini. Nggak ada satupun koperasi yang sukses itu negara yang mendrive. Semuanya harus muncul dari membership. KDMP ini sudah melenceng jauh dari koperasi. Kalau dana desa dulu kita kritik, dana desa banyak 900-an kepala desa masuk penjara misalnya. Kopdes ini 88.000 desa yang punya Kopdes. Kalau bangunan sudah ada, ternyata ini adalah proyek yang gagal, ini akan dibebankan kepada kepala desa. Korupsi, kerugian negara dipidanakan. Ternyata kekayaan 50 orang di Indonesia ini setara 55 juta rakyat Indonesia. Begitu timpangnya. Apa penyebab? Akar ketimpangannya apa? Ternyata akar ketimpangannya ada juga di instansi pemerintahan. Ternyata terkonsentrasi 73% kekayaannya itu hanya ke segelintir menteri saja. Jadi ada masalah sebenarnya di antara ketimpangan di antara kabinet dengan bawahannya. 252 tahun yang dibutuhkan untuk tamtama itu untuk menyamai kekayaan Panglima TNI. Kenapa kita dibenturkan secara horizontal? Karena orang kalau hopeless dan masalah pendapatan mereka juga nggak dijawab, mereka akan bergeser. Kirinya ekstrim atau kanannya ekstrim. Kita usulkan di sini paling bold ya, usulannya adalah pajak kekayaan. Pajak kekayaan itu 2% dari total harta orang-orang yang kaya. Orang kaya itu bukan semua ya, tapi orang kaya itu yang di atas 84 miliar rupiah. Itu akan dianggap sebagai orang yang punya harta yang wajib dipajak tambahan. Saya mau hubungkan dengan 9 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan oleh pemerintahan ini. Menurut Anda apakah itu mungkin bisa diwujudkan oleh pemerintah? Yang kurang itu adalah 19 juta lapangan kerja formal. Ada Gen Z 7,8 juta yang kerja jadi pekerja kasar. Itu survival. Mereka dianggap bekerja. Lapangan kerja mana nih yang sedang diciptakan? MBG. Itu banyaknya jadi relawan. Formal, informal. Jadi kalau ada klaim bahwa MBG itu sudah ada multiplier effect ya, banyak yang mendapat pekerjaan dan lain-lain, itu tidak serta-merta bisa digunakan simbol sama dengan 1 juta lapangan kerja tercipta karena MBG. Kerjaannya dia tiap hari kerja di situ, sesekali dipanggil untuk kerja, cuci sayur, cuci piring. Ada jejak karirnya nggak? Ada nggak solusi yang ditawarkan sama Selyos? Semakin itu ya, semakin messenger tadi, produktivitas kita naiknya 5 kali lipat. Makin semangat kita nulis dan makin banyak atensi kepada hasil-hasil penelitian dari Selyos. Anda kan berada dalam posisi diametral nih sama pemerintah. Kalau misalnya diajak untuk bergabung dengan pemerintah saat ini, nggak mau atau tidak? Ada lagi soal salah satu yang juga besar anggarannya, maka mungkin bisa kita lihat itu sebagai salah satu prioritas juga adalah mengenai misalnya Koperasi Merah Putih, Mas Bima. Kan kalau Indonesia ini kan dari dulu, dari saat zaman Bung Hatta tuh ada koperasi, tapi saat ini disampaikan bahwa Koperasi Merah Putih akan menjadi jawaban terhadap bentuk-bentuk koperasi. Ada KUD dulu dan lain-lain yang selalu gagal yang akhirnya orang mempersepsikan bahwa namanya koperasi itu nggak modern, itu lebih ke charity, nggak ada perkembangan. Padahal kan sebenarnya konsepnya adalah itu adalah salah satu instrumen untuk bisa membuat seluruh rakyat Indonesia ini bisa kembali lagi ke pasal 33 gitu ya, Undang-Undang Dasar, bahwa semuanya kita bisa menikmati, bisa sejahtera, sederhananya seperti itu. Anda optimis atau pesimis terhadap desain kebijakan Koperasi Desa Merah Putih saat ini? Saya melihatnya beyond dari pesimis, tapi gagal sejak awal. Gagal sejak dalam pikiran. Kenapa? Kalau ini merujuk kembali kepada Hatta, di Eropa itu, kenapa koperasi punya supermarket? Di Singapura deh, nggak usah jauh-jauh. Di Singapura itu salah satu minimarket dan supermarket jaringan terbesar. Itu yang punya NTUC. Itu adalah serikat buruh yang ada di Singapura. Itu koperasi. Jadi lawan tanding dari free market atau kapitalisme. Nah yang terjadi ini, kok nggak belajar dari koperasi unit desa diulangi lagi menjadi KDMP ini. Rekrutmennya dari aparatur pemerintah untuk merekrut 30.000 sekian pegawai Koperasi Desa Merah Putih. Ini kan udah jelas bahwa bukan koperasi bentuknya, tapi warung merah putih lebih cocok ya. Yang harus dipikirkan juga,
Kenapa masyarakat itu banyak yang melihat Koperasi Desa Merah Putih akan head to head dengan warung. Produk yang dijual sama. Jadi ada kanibalisme di sini. Jadi mulai dari minyak kita, pupuk subsidi, kemudian ada produk-produk subsidi lainnya, itu dijualnya lewat Koperasi Merah Putih. Padahal warung sebelahnya pasti akan kehilangan konsumen. Kalau Koperasi Desa Merah Putih, dia dapat penunjukan, dapat harga dari Agrinas juga. Pasti nggak akan bersaing nih sama warung-warung kecil ini. Kenapa bukan dia menjadi agregator? Jadi saya kasih jalan keluarnya, Koperasi Desa Merah Putih harusnya jadi agregator. Apa yang kurang di desa-desa ini? Sehingga koperasi jadi jelek. Karena fungsi koperasi itu sebagian besar adalah simpan pinjam. Tapi koperasi sebagai agregator, jadi barang dari petani, barang dari pengrajin, itu koperasi yang mencarikan pasarnya. Jadi kemarin saya habis dari Cianjur dan di sana ngelihat apa sih masalahnya? Sayur ini kenapa sayurnya kok nggak dibeli sama BGN? Tidak dibeli sama dapur-dapur itu. Jadi MBG belinya tetap ke pengepul. Padahal mereka adalah sentra penghasil sayuran. Berarti yang kurang apa? Pengepul itu yang harusnya dijadikan sebagai koperasi. Nah inilah, tapi koperasi ini kan harus dari anggota ke anggota. Bukan dari pemerintah atau negara yang main tunjuk. Yang penting bangun jadi dan lain-lain. Ada yang bilang ini masalah korupsi yang secara sistemik. Tapi itu satu hal. Itu biar teman-teman yang transparansi dan lain-lain. Tapi saya lebih mikir kalau tetap dipaksa model koperasi seperti sekarang, head to head dengan warung UMKM, warung Madura dan lain-lain, ini akan menciptakan konflik horizontal di level masyarakat bawah. Dan siapa yang akan menjadi pembayar dari Koperasi Desa Merah Putih yang hutang kepada bank-bank BUMN? Jawabannya adalah yang akan membayar itu mengorbankan dana desa. Pada akhirnya? Pada akhirnya. Karena memang yang mencicil nanti adalah dari dana desa dan pemerintah daerah. Berarti yang ngurangin dong pembangunan jalan rusak kita bisa salahkan Koperasi Desa Merah Putih. Di kampung saya perbaikan jalan itu mulai turun. Salah satunya karena ada penghematan untuk Koperasi Desa Merah Putih. Realokasi anggaran. Betul. Nah ini makanya kita melihat KDMP ini sudah melenceng jauh dari koperasi. Termasuk ada pengadaan-pengadaan yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Di tempat kemarin juga Cianjur ini kan sayur dan perkebunan kopi, saya tanya gitu. Ini kita naik pick up, bak terbuka. Biar ngerasain di desa yang sulit jalannya dan pegunungan. Butuh gak 4x4 mobil dari India itu? Jawabannya adalah enggak. Bahkan mereka cerita juga, ini ada keluaran sama-sama mobil Jepang yang terbaru, mereka gak mau pakai itu. Karena? Yang lama L300 itu udah lebih dari cukup untuk mengangkut sayur dan lain-lain, pupuk termasuk. Artinya ini gak sesuai dengan peruntukan, gak sesuai dengan fungsi kebutuhan. Kebutuhan real di lapangan. Kebutuhan real di lapangan ya. Artinya Kopdes ini apa ini? Ini pork barrel. Kalau dana desa dulu kita kritik, dana desa banyak 900-an kepala desa masuk penjara misalnya. Kopdes ini 88.000 desa yang punya Kopdes, apa gak bermasalah semua ke depannya? Oke, sama seperti MBG tadi saya tanyakan redesign kebijakannya seperti apa. Karena saya mau jawab netizen nih, sering banget tuh nanya, emang ini jawaban dari proposal dari para kritikus ini apa? Kalau memang mau mengkritisi desain kebijakan pemerintah saat ini. Jadi saya mau tanya, menurut Anda kalau memang kita, saya tanya dulu, relevansi koperasi sendiri dalam perekonomian kita memang apakah masih kontekstual untuk saat ini Mas Bima? Itu satu. Yang kedua, apakah memang bisa kita harapkan untuk menjadi salah satu instrumen untuk menjaga dan membuat masyarakat itu adalah pesan dari konstitusi ya, bahwa setiap warga negara Indonesia itu harus hidup sejahtera. Itu dulu, itu cukup atau tidak menurut Anda? Dan baru kemudian saya minta Anda untuk sampaikan desain kebijakan koperasi kalau memang kita masih butuh, itu seperti apa menurut Anda? Koperasi itu butuh Indonesia. Saat ini? Saat ini. Ada anak-anak muda dan juga para akademisi yang sudah memulai konsep koperasi perumahan. Karena masalah kita salah satunya adalah perumahan. Perumahannya terlalu liberal, spekulasi tanah. Gimana anak-anak muda bisa dapat perumahan yang layak bahkan di tengah kota? Kalaupun ada kan harus KPR jauh di ujung-ujung daerah ya. Daerah-daerah penyangga gitu ya. Daerah penyangga. Ternyata jawabannya adalah bisa. Dan badan hukumnya apa? Koperasi. Penerbitan-penerbitan buku yang karyawannya sampai 20, 30 di banyak daerah. Ada juga yang bentuknya adalah koperasi.
Jadi koperasi itu bisa jadi lawan tanding sebenarnya dari sistem yang menghisap hari ini. Tapi bukan jawabannya koperasi desa merah putih. Nah di sini ada perbedaan. Oke. Makanya ada yang bilang ini koperasi desa merah putih. Ya silahkan itu claiming label. Tapi secara konsep pasti ahli teoritis manapun gak ada satupun koperasi yang sukses itu negara yang mendrive. Semuanya harus muncul dari membership. Jadi gini, saya waktu itu kan kuliah di Inggris. Inggris itu adalah negara yang unik. Dia monarki konstitusional, parlementer, tapi sistem ekonominya kalau dilihat, oh Inggris liberal, ada masalah ketimpangan dan lain-lain. Yes, tapi jangan lupa bahwa supermarket dan toko-toko baju bekas itu dikelola oleh koperasi. Dan itu lapangan kerja terbuka besar sekali. Saya coba masuk salah satu supermarketnya, merasakan koperasi itu manfaatnya buat saya apa. Gini Mbak, gabung ke koperasi yang ada di Inggris itu cuma membeli satu makanan aja. Kemudian ditawarin kartu keanggotaan koperasi. Itulah koperasi. Konsumennya jadi anggota dari koperasi itu. Bukan negara yang kemudian bilang, yuk jadi konsumen koperasi atau jadi anggota koperasi. Jadi kita tuh cuma beli satu makanan aja, bisa Menjadi member dan berhak untuk datang ke pembagian sisa hasil usaha tiap tahun. Kopdar Merah Putih gimana pembagian hasil usahanya? Orang masih ada cicilan harus dibayar ke Bank Himbara. Jadi dari tataran konsep aja menurut Anda itu sudah, Anda katakan seperti Anda katakan tadi, itu sudah salah kaprah dari awal menurut Anda. Dari awal. Karena kan berarti intinya koperasi itu kan adalah kemandirian, ada right untuk right saja gitu ya. Kalau ini kan berarti ada intervensi, dalam tanda petik intervensi positif karena diberikan dalam bentuk dana gitu ya dari negara, dan itu pun melalui entitas negara yang lain, Bank Himbara gitu ya, pembiayaan-pembiayaannya gitu ya. Jadi menurut Anda koperasi di Indonesia ini, kalaupun dalam Anda punya kesempatan untuk menyampaikan kepada pemerintah, Sering sudah dan menyampaikan. semoga bisa didengarkan suatu saat nanti. Kalau mau disederhanakan redesign-nya gimana ya seharusnya koperasi Merah Putih itu? Apakah seperti yang Anda katakan tadi benar-benar dilepaskan, kemudian menyesuaikan dengan konteks saat ini, ada banyak sekali perkembangan mengenai model bisnis dan lain-lain, itu perlu untuk dilakukan? Saya selalu mengusulkan pengurus desa dan juga masyarakat itu harus bermusyawarah menentukan siapa yang menjadi pengurus koperasi desa Merah Putih. Ini kan ada yang bilang, udah kepalang tanggung nih, bangunannya ada. Saya ngobrol dengan beberapa kepala desa, mereka bilang gini, yang harus dipikirkan sekarang adalah, kalau bangunan sudah ada, ternyata ini adalah proyek yang gagal, ini akan dibebankan kepada kepala desa. Instead of mereka khawatir masuk ke penjara. Karena bisa masuk kategori korupsi. Ya? Korupsi, kerugian negara dipidanakan. Sebagian berpikir, kita mau pakai apa ini? Apakah ini akan di-merger dengan badan usaha milik desa yang sudah ada? Ataukah ini akan dikelola secara otonom? Nah, kata kuncinya adalah otonom oleh pengurus desa dan masyarakat desa tadi. Jadi ada reclaiming yang sudah diam-diam mulai dilakukan. Sehingga KDMP ini nantinya bukan menjadi milik negara atau milik pemerintah, milik Agrinas bukan. Tapi ini akan menjadi milik dari masyarakat desa itu. Ada yang mulai berpikir kayak gitu. Karena mereka takut sebenarnya. Mereka berpikir begitu karena sudah forecasting bahwa dengan konsep yang sekarang, dengan desain kebijakan sekarang, kecil kemungkinan akan berhasil? Yes, kecil kemungkinan akan berhasil. Karena siapa yang membeli, apalagi dalam kondisi ekonomi sekarang ya. Maka yang jual makin banyak, ada warung, ada koperasi desa Merah Putih, yang beli itu aja. Sedang yang punya kemampuan untuk membeli ya, daya konsumsi yang ini makin kecil. Makin kecil. Oke. Saya ini buku yang juga akhirnya salah satu sekarang udah dikasih ke saya sih buku ya. Di sini ada 19 juta lapangan kerja, sama di Paris saya gak ngerti nih. Ini kenapa ada kue ulang tahun dan kemudian ada di Paris ini ya. Oke, ya, nanti kita di Paris bahas. itu di Paris deh. Gak masuk lah di tema ini, gak masuk. Oke, nanti coba lihat aja di media sosial yang lain. Tapi Mas Bima, ini kan Anda bahkan di sejumlah pihak yang Anda sebutkan tadi masuk kategori mereka menjadi bagian dari pemerintah gitu ya, atau penyelenggara negara yang kemudian bergaya konten kreator, mengkritisi salah satu rilis Anda ini atau hasil kajian dari Silius ini adalah mengenai ada ketimpangan ekonomi. Kaget juga ya, ternyata kekayaan 50 orang di Indonesia ini adalah 55%. Ya 55 juta rakyat Indonesia. Setara 55 juta rakyat Indonesia. Berarti kan yang hanya puluhan orang kaya itu menyamai harta 55 juta orang Indonesia. Begitu timpangnya.
Apa penyebabnya? Dan di sini yang menarik adalah ketimpangannya multidimensi. Jadi kita bisa melihat ketimpangan antara orang miskin dengan orang kaya, tapi akar ketimpangannya apa? Ternyata akar ketimpangannya ada juga di instansi pemerintahan. Contoh, kita list beberapa menteri yang kaya, ternyata terkonsentrasi 73% kekayaannya itu hanya ke segelintir menteri saja. Jadi ada masalah sebenarnya di antara ketimpangan di antara kabinet dengan bawahannya. Kedua, di antara instansi-instansi. Kita di situ tulis juga soal 252 tahun yang dibutuhkan untuk Tamtama itu untuk menyamai kekayaan Panglima TNI. Ada juga soal Polri dengan bawahannya. Ketimpangannya juga cukup ekstrim. Selain itu 58% hasil dari kekayaan 50 orang yang paling kaya itu berasal dari industri ekstraktif. Dari tambang, dari perkebunan yang sifatnya monokultur, gak ramah lah pada lingkungan. Jadi kita bisa bedah dari laporan ini, siapa yang diuntungkan dari ketimpangan yang ada sekarang, dan kenapa kebijakan ini kadang-kadang ada banyak kebijakan yang gak berpihak. Ya akarnya salah satunya masalah ketimpangannya gak diselesaikan. Atau kenapa kita dibenturkan secara horizontal. Karena orang kalau hopeless dan masalah pendapatan mereka juga gak dijawab, mereka akan bergeser. Kirinya ekstrim atau kanannya ekstrim. Jadi ekstremitas itu juga muncul karena ketimpangan. Tapi ada solusi yang kita tawarkan di sini. Nah, betul. Salah satunya adalah apa sih solusinya kalau udah tahu ada masalah ketimpangan yang membuat ekonomi kita ya dinikmati segelintir orang. Kita usulkan di sini paling bold ya usulannya adalah pajak kekayaan. Dan kalau nggak salah direspon juga oleh Menteri Keuangan ya sedang direncanakan tapi paling lambat 2028. Kita maunya sekarang. Apa itu? Pajak kekayaan itu 2% dari total harta orang-orang yang kaya. Orang kaya itu bukan semua ya. Tapi orang kaya itu yang di atas 84 miliar rupiah. Itu akan dianggap sebagai orang yang punya harta yang wajib dipajak tambahan. Sekarang ini masalahnya banyak pajak itu lewat pajak penghasilan. PPh 21. Makanya kalau kita lapor SPT kan ada PPh 21-nya, gaji. Tapi orang kaya itu banyak gak terima gaji. Mereka terimanya yang namanya keuntungan dari aset, capital gain. Propertinya 3, padahal dia tempatin 1, sisanya ada yang disewakan, ada yang juga yang kosong. Tujuannya biar harganya naik terus. Udah gak dipakai kosong harganya naik. Untung dong. Nah disinilah yang membuat ketimpangan itu harus diselesaikan dengan instrumen pajak kekayaan. Jadi kita ambil salah satunya dari rekomendasi Thomas Piketty misalnya. Ini kan ekonom Prancis, kemudian ada Gabriel Zucman. Jadi banyak ekonom-ekonom secara global itu ngelihat bahwa pajak kekayaan itu jadi solusi. Jadi kalau dilihat nih. Jadi ini bedanya ya, pajak kekayaan sama pajak penghasilan. Beda. Karena kalau pajak penghasilan mereka yang masuk kelompok menengah bawah aja, kalau dia punya penghasilan maka kena pajak. Maksud Anda adalah spesifik pada orang-orang kaya 84M itu juga bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara gitu ya. Betul. Jadi alih-alih untuk mengecilkan pos-pos anggaran di sejumlah kebutuhan negara, Anda bisa buka kanal baru yaitu melalui pajak penghasilan. Pajak kekayaan. Pajak kekayaan, sorry. Karena tadi saya bedakan dengan pajak penghasilan. Katanya sudah mulai dikaji untuk bisa 2028 katanya? Iya, kan Kemenq bilang paling lambat 2028. Tapi kan kebutuhan untuk menutup defisit APBN, bikin transportasi publik yang bagus, transisi energi, 19 juta lapangan kerja, itu kan sekarang. Maka kita dorong nih, kita bantu ya Pak Purbaya, RUU dan naskah akademik pajak kekayaan itu kami udah siap. Jadi bulan-bulan Mei ataupun Juni kami akan ke DPR untuk menyerahkan naskah ini. Jadi gak ada alasan lagi masih dikaji, masih belum dan lain-lain. Ini udah urgent. Yang satu lagi kita tawarkan solusinya adalah pendanaan politik. Nah ini juga menarik nih, pendanaan politik ini kita terinspirasi dari banyaknya anak-anak muda yang pendanaannya sifatnya adalah crowdfunding atau patungan. Jadi mereka yang ngasih $200 ya kira-kira 4 juta rupiah itu gak ada bedanya dengan yang ngasih 2 miliar. Itu yang dilakukan oleh Zohran Mamdani. Wali kota New York ya? Wali kota New York. Jadi kebetulan mentornya Zohran Mamdani seminggu yang lalu main ke kantor kita. Jadi kita bisa belajar langsung nih. Benar-benar diskusi soal benar-benar ini. Diskusi. Dan mereka memperkenalkan yang namanya politik of livelihood. Jadi politik yang bisa kena kepada kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa? Tujuannya adalah orang tuh berpartisipasi secara politik, bikin kebijakan yang bagus, kampanye yang bagus kalau dia menyumbangkan
sebagian dari hartanya. Nah di Indonesia ini kita belum punya tuh mekanisme seperti itu. Makanya 2019, 2015 kalau dilihat beberapa capres, saya nggak ngomong capres tertentu ya. Di situ ada tulisannya klub golf. Klub golf sebagai penyumbang kampanye capres. Siapa klub golf? Ya nggak ada. Anonim. Ada. Nanti ke depan kalau kemarin golf, ke depan ada klub pedal gitu. Karena lagi tren mengenai pedal ya. Maksud poinnya adalah tidak transparan siapa yang menyumbang kepada figur politik atau partai politik tertentu. Itu maksud Anda ya. Sehingga kemudian kita juga tidak bisa trace, tidak bisa mengharapkan transparansi ketika mereka merumuskan kebijakan-kebijakan. Logikanya begitu ya. Ya, tapi juga sumbangan kecil bisa nggak? Enggak. Kebanyakan dalam money politik uang jelang pemilu, biasanya masyarakat begini kan. Mengharap bansos, ada yang serangan fajar, tapi nggak pernah berlogika membalik. Bahwa saya nyumbang Anda terpilih, kebijakannya berpihak pada saya. Itu yang perlu kita dobrak di situ. Kalau itu nggak dipecah juga masalah soal pendanaan partai politik, maka ketimpangan itu juga terus ada. Itu salah satu faktornya ya. Mengenai ketimpangan adalah soal lapangan kerja, karena dengan mudah kita bisa menemukan banyak yang mengeluh saya agak tersentuh juga itu dengan konten-konten yang dibuat dia anak Fakultas Hukum UGM misalnya, dan dia ternyata harus bekerja atau akhirnya bekerja di sektor non formal. Bayangkan dia usaha sekolah sampai sarjana atau strata 1 gitu ya di universitas yang sangat prestisius, namun pada akhirnya dia bekerja tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Saya mau hubungkan dengan 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan oleh pemerintahan ini. Menurut Anda apakah itu mungkin bisa diwujudkan oleh pemerintah? Karena kan kalau kita dengarkan curhatan-curhatan netizen gitu ya, mereka bilang kan peduli amat sama pemerintahan dan dinamika politik, tapi yang penting mereka bisa makan. Itu adalah kepentingan semua orang, sederhananya demikian. Mungkinkah itu terwujud Mas Bima? Yang kurang itu adalah 19 juta lapangan kerja formal. Kalau janji 19 juta lapangan kerja, itu bisa di-spin, bisa diputar. Contoh, ada Gen Z 7,8 juta yang kerja jadi pekerja kasar. Dan juga makin banyak jumlah penduduk yang bekerja tanpa dibayar. Contoh nih misalkan tadi ya, ada sarjana, lulus, sebelumnya dia kos dan bayar kuliah per bulannya 3 juta misalnya gitu ya. Karena dia hopeless, gak mendapatkan pekerjaan ataupun yang menawaran pekerjaan dengan gaji lebih besar daripada saat dia hidup kuliah. Di atas 3 juta tadi gak ada. Akhirnya dia balik lagi ke orang tua, bilang, Mama, Papa, yaudah saya menjaga warung. Itu masuk kategori pekerja yang tidak dibayar. Itu jumlahnya banyak. Jadi kalau hanya sekedar lapangan pekerjaan, nanti akan di-spin, oh ada yang bekerja, kita sudah menciptakan itu. Tapi sebenarnya itu bukan karena kontribusi negara. 97% UMKM kita itu ada di kelompok mikro. Itu survival. Mereka dianggap bekerja. Begitu ditelepon ya oleh BPS, disurvei, didatangin rumahnya. Apakah Anda bekerja? Iya, jawabannya bekerja. Nah itu karena tadi ada permasalahan soal definisi bekerja itu yang seperti apa. Kalau kerja sekedar kerja sih 1 jam dalam seminggu bantuin orang tua itu nanti bisa di-checklist sebagai bekerja. Itu problematis. Jadi tapi kalau 19 juta lapangan pekerjaannya adalah formal, spesifiknya adalah industri, manufaktur, industri pengolahan, hilirisasi misalkan masuknya di situ, itu berkualitas. Nah ini jadi problem nih, lapangan kerja mana nih yang sedang diciptakan? Sebagian adalah lapangan kerja yang informal. MBG itu banyaknya jadi relawan. Tukang masaknya, betul. Itu masuknya ke kategori relawan. Pekerja kontrak. Formal, informal. Gitu. Jadi kalau ada klaim bahwa MBG itu sudah ada multiplier effect ya, banyak yang mendapat pekerjaan dan lain-lain, itu tidak serta merta bisa digunakan simbol sama dengan? Gak bisa. 1 juta lapangan kerja tercipta karena MBG. Pertanyaannya banyak tuh. Kerjaannya dia tiap hari kerja di situ, sesekali dipanggil untuk kerja cuci sayur, cuci piring, atau gimana? Apa seumur hidup? Ada jenjang karirnya nggak? Bisa nggak mereka yang disebut relawan SPPG dapur tadi, yang tadinya cuci sayur bisa jadi pemilik SPPG? Jenjang karirnya disediakan nggak? Belum yang sudah bekerja, overwork apa nggak? Tekanan kerjanya gimana? Ini yang harus dipotret. Jadi kalau cuman
Ini Harusnya berapa komprehensif porsi, melihatnya iya, maksud Anda. 1 juta lapangan kerja karena MBG, saya kira nggak menjelaskan apapun. Faktor apa atau sektor mana yang bisa difokuskan oleh pemerintah untuk bisa benar-benar mewujudkan, saya sih nggak berharap hanya 19 juta tapi tentu sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan gitu. Karena banyak sekali yang sudah bersekolah, mengeluarkan biaya, menjalani proses panjang dan akhirnya mereka tidak bekerja sesuai dengan harapannya masing-masing atau sesuai dengan bidang keilmuannya di sektor formal. Ada nggak solusi yang ditawarkan sama Selyos? Kita percaya, satu, krisis energi jawabannya adalah transisi energi. Itu akan jadi win-win semua sektor. Bayangin aja, satu panel surya, tenaga matahari itu berapa banyak komponen di dalamnya yang akan berubah. Dan akan dibutuhkan banyak lapangan kerja. Jadi Indonesia ini salah satu eksportir sebenarnya, modul panel surya. Tapi cuma modulnya. Dari mulai komponen baterai dan lain-lain, sebagian kita masih berharap pada impor. Jadi kalau kita serius mengembangkan industri untuk energi terbarukan, itu kita proyeksi ya, serapan tenaga kerjanya bahkan lebih dari 19 juta. Hanya untuk di energi terbarukan. Satu. Yang kedua, yang kita butuhkan hari ini adalah tolong lihat hilirisasi, bukan cuma hilirisasi dari mineral atau tambang. Atau nyawit gitu ya, sawit. Tapi juga kita cek yang dibutuhkan apa? Pertanian, perkebunan, perikanan yang restoratif, yang berkelanjutan. Itu sebenarnya demand-nya banyak. Jadi kelas menengah atas itu suka sama produk-produk yang ada healthy food, ada green labelnya gitu ya. Dan mereka tahu bahwa makanan yang dihidangkan itu dari tanaman di desa mana, sampai titik koordinatnya. Jadi kalau itu kita nggak lakukan, yang menang siapa? Vietnam. Yang menang adalah negara lain yang lebih siap. Itu baru bicara soal perkebunan yang sifatnya restoratif. Nah ketiga, lapangan kerja itu salah satu yang terbuka banyak. Itu dari mana? Sebenarnya adalah sektor pendidikan. Jadi sektor pendidikan itu kalau diseriusin, itu bisa menarik yang luar negeri mau belajar di Indonesia. Ini sempat terjadi di kita tahun 77, 78 gitu ya. Dari Malaysia belajar ke Indonesia gitu ya. Sekarang sempat tuh ada Betul. ya. Kemarin saya tanya nih, Cianjur ini belajar dari mana? Salah satunya adalah laboratorium kopi yang ada di Jember. Jadi petani kopi di Cianjur belajarnya di laboratorium kopi di Jember. Laboratorium kopi di Jember itu banyak kedatangan orang-orang Vietnam. Belajar. Dan sekarang produksi kopi Robusta di Vietnam itu kan nomor 1 salah satunya di dunia. Belajarnya dari kita. Jadi kita nggak fokus nih mengembangkan sektor pendidikan. Kita nggak menuai hasil ya. Ya MBG-nya ngapain ngambil dari dana pendidikan 223 triliun. Itu ada konsekuensi juga loh kepada pendidikan. Jadi pendidikan ini saya nggak bisa bilang ini industri yang harus komersil, belum tentu enggak. Tapi dari pendidikan, serapan tenaga kerja jasa pendidikan ini kemana-mana dan output SDM yang lebih bagus tuh ada di situ. Ini kan kalau digarap guru-guru yang terbaik itu akan masuk ke sektor pendidikan kita, gajinya oke. Saya sih berharap sih anak saya misalnya salah satu sekolah gitu ya SD diajar sama guru yang S2 dan S3. Wow keren dong kan. Kualifikasinya Yes. akan lebih baik lagi dan nampaknya pada anak-anak lebih baik lagi kalau begitu ya. Tapi hari ini yang bisa menikmati yang diajar sama guru dengan pendidikan latar belakang S2 atau S3 pasti sekolahnya mahal dong. Sekolahnya adalah sekolah premium. Dan gak semua orang punya akses terhadap itu. Betul. Jadi kita bisa dapat lapangan kerja tapi yang mencetak lapangan kerjanya itu berkualitas. Jadi double multiplier. Satu lagi Mbak, perumahan. Perumahan itu adalah sektor yang pengganda lapangan kerjanya banyak. Jadi kita butuh nih anak-anak muda nih salah satu isunya adalah housing. Maka di situ akan butuh lapangan kerja, keramiknya, kacanya. Kita banyak impor loh untuk perumahan. Kenapa nggak dibuat di sini? Ya, besi bajanya kita banyak impor masih. Meskipun kita punya nikel untuk stainless steel ya, tapi nggak cukup. Itu yang jadi salah satu hal kita lengkapi nih sektor-sektor yang akan jadi champion ini. Tapi kalau dibungkus ya, ini semuanya sebenarnya industri. Kita menyebutnya ini sebagai green industrial policy. Jadi langkah industri yang lebih hijau. Dan multiplier effect-nya juga justru sangat besar ya. Itu bisa menjadi tawaran solusi. Mas Bima dengan apapun yang ini terakhir. Mas Bima dengan apa yang Anda alami, apakah akan menurunkan ritme Anda untuk melakukan apa yang Anda lakukan saat ini? Ya. Walaupun ini saya kontak-kontak terus ini dari kemarin-kemarin sering ke lapangan ya. Atau ini juga saya sempat tanyakan, saya sempat wawancara Bang Ferry. Anda kan berada dalam posisi diametral nih sama pemerintah. Kalau misalnya diajak untuk bergabung dengan pemerintah saat ini, Anda mau atau tidak?
Saya jawab yang pertama dulu. Yang pertama nih soal produktivitas dalam menulis dan riset. Jadi saya dan beberapa teman di Selios 2 hari sekali itu minimum 1 opini. Dan setiap 1 minggu sekali 1 flagship riset. Jadi produktivitas kita semakin diancam, semakin gitu ya, semakin the messenger tadi, produktivitas kita naiknya 5 kali lipat. Makin semangat kita nulis. Dan makin banyak atensi kepada hasil-hasil penelitian dari Selios. Yang kedua, mau diajak apa enggak gitu ya. Menurut saya gini, menurut saya tanpa saya ada di dalam, dengan hasil-hasil riset yang bisa diakses secara gratis, ya kan tinggal mereka ngeprint sendirilah gitu ya dari sisi Atau pemerintah baca ya. lewat PDF aja gitu. Iya, sebenarnya kita juga sedang membantu mereka untuk kembali ke jalan yang benar, jalan yang lurus gitu ya, dalam pembuatan kebijakan. Jadi mereka ada lawan tandingnya. Karena ini yang menjadi pertanyaan besar, mereka yang kritis di luar tapi nggak mempersiapkan konsep dan goyang ketika di dalam, itu kenapa? Karena mereka nggak bisa jadi dissenting opinion, dissenting dari pembuat kebijakan. Tapi kalau di luar dia punya bergen lebih dan bisa menjadi dissenting, lawan ngobrol, lawan diskusi dan lain-lain. Sebenarnya kualitas kebijakannya jadi lebih bagus tanpa saya harus terlibat di dalam pemerintahan. Mereka mau pakai nggak cara itu? Nah, frame berpikir ini yang saya harapkan juga bisa diterima oleh penonton. Karena gak hanya Mas Bima tapi juga media itu juga ikut diserang ketika kita memberitakan mengenai kritik-kritik terhadap apa yang mengandung pesan untuk memperbaiki desain kebijakan, itu langsung dianggap serta-merta juga bagian dari ini media pembenci pemerintah dan lain-lain. Padahal itu adalah lagi-lagi adalah bagian dari kerja atau usaha kita untuk mengambil peran dari posisi kita berada di luar dari pemerintah untuk bisa juga membantu negara ini terselenggara dengan baik yang pada akhirnya bisa berjalan sesuai dengan tujuan bernegara. Tanpa harus terlibat dalam ini pro dan kontra terhadap pemerintah, pembenci atau pencinta pemerintah. Kalau ngelibatin di situ kan rugi mereka ngegaji saya. Ya juga ya. Iya di sini kan gak digaji, mikirin buat negara ya kan bikin kajian terus. Ya juga sih. Thank you ya Mas Bima udah hadir ya. Thank you ya. Sampai ketemu dan kesempatan ya.